Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dari kelas HKI 1A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulumul hadis, yaitu membuat video dari berbagai materi yang telah kami pelajari. Silahkan disimak videonya dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang pertama adalah sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Periode ini disebut Ash al-Wahyi wa at-Taqwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, akwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam. Yang kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut Ash at-Sabut wa al-Iqlal min al-Riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis, yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Yang ketiga, perkembangan pada masa tabi'in. Periode ini disebut Ash intishar al-riwayah ila al-amsar, masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Selanjutnya, ilmu muslahah hadis ialah ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad atau matan hadis, dari sisi diterima atau ditolak, sedangkan objek pembahasannya adalah sanad dan matan, dari sisi diterima atau ditolak. Manfaatnya dapat membedakan hadis yang sahih dan dhaif. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifatnya. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang ada pada diri Nabi, baik berupa sabda, perbuatan, maupun sifat fisik, baik masa sebelum Nabi ataupun sesudahnya. Khobar adalah warta berita yang disampaikan oleh orang lain. Atsar adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Struktur pembentukan hadis terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Urgensi hadis dalam studi Islam. Yang pertama, fungsi hadis, yaitu menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum. Yang ketiga, hadis membatasi keumuman dalam Al-Quran. Dan yang keempat, hadis menetapkan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Menurut Ibnu Manzur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, jamaknya al-hadis, al-hadisan, dan al-hudsan. Secara etimologis, kata ini banyak arti. Di antaranya al-jadid yang baru, lawan dari al-qadim yang lama, dan al-khobar yang berarti kabar atau berita. Selanjutnya, fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Ada 5, yaitu yang pertama, bayan at-taqrir. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu sebagai penguat hukum atau penegasan kembali hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan al-taqyid. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, bayan at-tafsil. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal seperti tentang cara jual beli, cara dan ketentuan zakat, ibadah haji, dan lain-lain. Yang keempat, bayan at-taksis. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu kekhusyusan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum. Yang kelima, bayan at-tashri'. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan Al-Quran.
Syarat bagi seorang perawi hadis, yang pertama adalah Islam, kemudian balik, yang ketiga adalah, yang keempat dabit. Selanjutnya proses transmisi tahammul wa ada. Yang pertama as-sima, yaitu guru membaca hadis di depan para muridnya. Bentuknya bisa membaca hafalan, membaca dari kitab, tanya jawab, dan dikte. Yang kedua al-ardu, yaitu seorang murid membaca hadis di depan guru. Dalam metode ini, seorang guru dapat mengoreksi hadis yang dibaca oleh muridnya. Istilah yang dipakai adalah akhbarana. Yang ketiga al-ijazah, yaitu pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Istilah yang dipakai adalah anba'ana. Yang keempat al-munawalah, yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis tanpa menyuruh untuk meriwayatkannya. Istilah yang dipakai adalah anba'ana. Yang kelima al-kitabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Hal ini mirip dengan metode ijazah. Yang keenam i'lam asy-syaikh, yaitu pemberian informasi ke guru kepada murid bahwa hadis dalam kitab tertentu adalah hasil periwayatan yang diperoleh dari seorang tanpa menyebut namanya. Yang ketujuh al-wasyiyah, yaitu guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum meninggal. Yang kedelapan al-wijadah, yaitu seorang yang menemukan catatan hadis seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkannya. Selanjutnya, pengklasifikasian hadis adalah sebagai berikut. 1. Pengklasifikasian hadis berdasarkan jumlah perawi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Di antara para ulama ada yang membaginya menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis masyhur. Kedua, pengklasifikasian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Yang pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, dan ketiga hadis dhaif. Ketiga, pengklasifikasian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis marfu, yang ketiga hadis mauquf, dan yang keempat hadis dhaif. Baiklah, mungkin cukup sekian ringkasan materi dari materi ulumul hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.